Hey, halo anak-anak kelas 1. Shalom, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita. Salam olahraga jaya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK di tema 6. Tapi akan Pak Agus bahas langsung dari mulai subtema 1 hingga subtema 4 sebagai sebuah rangkuman. Oke anak-anak? Kita masih di kompetensi dasar atau kemampuan yang kita latih adalah aktivitas senam lantai dan gerak-gerak dominannya. Nah, terima kasih buat anak-anak yang sudah melakukan gerakan ini. Apa ini? Guling samping, betul. Guling samping yang sudah kita lakukan prakteknya. Dan hari ini kita akan belajar gerakan-gerakan senam lantai yang lain. Ini ada yang posisinya tiduran, seperti ini. Ada yang berdiri, kakinya diangkat. Ini ada tangannya digerak-gerakan dengan tali ya. Ini ada sedang lompat ya. Nah, akan kita pelajari seluruhannya di subtema 1 hingga subtema 4 untuk senam lantai. Oke, semangat anak-anak. Bagus, ulang lagi untuk gerak dominan. Gerak dominan itu adalah gerak-gerak yang sering muncul di dalam sebuah aktivitas senam lantai. Yang pertama ada pendaratan. Nah, nanti seperti apa pendaratannya, cara mendaratnya bagaimana, nanti kita akan pelajari. Oke? Kemudian ada posisi statis, posisi yang tidak bergerak. Statis berarti ini sama dengan posisi non-lokomotor. Iya, kalau gerak dasarnya gerak dasar non-lokomotor. Kemudian ada gerak berpindah. Kalau di gerak dasar kita sebut lokomotor, kalau di gerak dominan juga disebut locomotion, sama anak-anak, berpindah. Ya. Kemudian ada lagi di ayunan. Nah, ini kita sebutnya swings. Ayunan ini juga ada di gerak non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Kemudian putaran, ada rotasi. Kemudian ada springs atau tolakan. Kemudian ada melayang dan ketinggian. Ada 7 gerak dominan anak-anak. Nanti kita lihat di setiap subtema 1 hingga subtema 4 itu gerakan senam lantainya yang muncul gerak dominan apa saja. Nah, kalau anak-anak sudah pahami gerak-gerak dominannya ini, anak-anak pun bisa merangkai sebuah gerakan senam lantai. Oke ya, merangkai itu apa Pak Agus? Menciptakan sebuah gerakan senam lantai dari gerak-gerak dominan yang ada. Mari kita lihat pelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, di subtema 1 yang sudah kita lakukan kemarin, kita belajar tentang gerak berguling. Ya kan? Ada guling samping atau roll, jadi guling itu juga disebut roll. Samping, yang sudah kalian kirimkan tugasnya bagus-bagus ya. Dan juga ada guling atau roll depan. Dan ada juga guling roll belakang. Kalau lengkapnya ada seperti itu. Samping, depan, dan belakang. Cuma kalau di materi kelas 1 dimunculkan hanya 2. Dan kalian mempraktekkan hanya 1 karena masih di posisi PJJ terlalu beresiko kalau dilakukan yang roll depan. Sudah pernah kita bahas. Nah, di gerakan berguling, gerak dominannya apa saja? Nah, ini ada static posisi. Posisi statis, berarti posisi pas dia sedang tidur diem atau sedang jongkok dan diem. Kemudian ada gerak berpindah, ketika dia mulai melakukan gerakan bergeser ke kanan dengan membaringkan badan kemudian diputarkan ke kanan. Ya, ini juga sama. Mulai melakukan tolakan hingga gelundung. Itu berpindahnya ada di situ. Oke. Berpindahnya dengan cara apa? Rotasi, dengan cara putaran. Nah, berarti ini rotasi. Ada rotasi, berputar.
Ini gelundung putar. Berarti ada kurang lebih ada 1, 2, 3. Ditambah ada tolakan. Nah, tolakan ini yang di mana? Apakah diguling samping? Oh, tidak. Guling samping tidak pakai tolakan. Yang pakai tolakan diguling depan. Kakinya menolak. Ding. Supaya bisa gelundung. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita lihat, oh gerakan guling samping ini dia hanya menggunakan gerakan dominan 3. Statis, berhenti dulu, berpindah tempat dengan cara berguling atau putaran. Oke. Itu anak-anak yang kita pahami tentang gerak dominan. Nah, di subtema 2 itu gerakannya adalah gerakan mengayun. Nah, ini gerakan mengayun. Nah, gerakan mengayun, gerak dominannya apa saja? Nah, gerak dominannya yang pasti ada gerakan statis atau cuma diem. Yaitu posisi apa? Misalnya yang ini dulu ya. Ini adalah dia mengayun kaki. Posisi berdiri. Nah, berarti dia berdiri diam dulu, statik. Setelah itu kakinya diayunkan. Bukan ditendang ke depan, tapi diayun. Berarti dari posisi kaki, diayun. Set. Set gitu ya. Kalau tendang, diangkat, didorong. Nah, ini diayun. Dari bawah langsung. Set. Nah, ketika mengayun, maka dia menggunakan gerak dominan ayunan atau swings. Ini posisi berdiri. Kalau ini posisi tidur. Nah, ini sama sebenarnya anak-anak. Ketika dia tidur diam, statik ya. Kemudian ketika dia membuka ke kanan, ke kiri, kanan itu berarti dia melakukan ayunan pada kaki dibuka. Ini kaki atas bawah. Oke, artinya kakinya didorongkan ke depan, ke belakang. Kalau ini ke kanan, ke kiri. Ini gerakan yang mengayun. Oke, baik anak-anak, mengayun apa? Mengayun kaki dari posisi berdiri dan juga posisi tidur. Sekarang kita lihat yang di sebelah sini anak-anak. Yang ini yang dilakukan adalah ayunan untuk apa? Ayunan untuk tangan. Tangan dan juga badan ikut mengayun. Karena gerakannya menirukan pohon berayun. Ini kalau kita ada pelajaran PTM kita bisa mempraktekkan anak-anak. Karena mudah sekali. Misalnya ini dia posisinya pertama statik berdiri, kemudian dia mengayun badan juga ke belakang. Kemudian kembali ke depan. Ini juga sama. Ini membungkuk, tapi dengan posisi mengayunkan tangan ke bawah. Membungkuk, ya. Kalau ini seperti pohon. Ini posisinya seperti pohon. Berdiri, ada angin tiup. Angin dari kiri mengayunnya ke kanan. Angin dari kanan mengayunnya ke kiri. Nah ini kalau di PTM kita bisa mempraktekkan dengan mudah sekali. Nah gerakan mengayun tubuh dengan tangan juga dibantu untuk mengayun. Ini kita sebut meliukan badan. Nah ini biasanya kalau orang bangun tidur sukanya begitu. Karena kalau orang Jawa bilang ngolet ya. Jadi kayak tangannya diangkat terus tarik ke atas, kemudian badannya digerakkan ke kanan, terus ke kiri. Enak rasanya. Nah, gerakan mengayun badan itu disebut meliukan badan. Oke, ini tangan hanya bantuan. Oke, nak? Ini gerakan di subtema 2. Nah, ada lagi di sini yang khusus untuk tangan yang diayunkan. Nah, ini gerakan mengayun tangan. Kelihatan sekali tangannya. Dari posisi statis, kemudian mengayun ke kanan dan ke kiri. Ini juga ke depan dan ke belakang. Oke, kemudian kalau ini memutar, mengayunnya memutar. Jadi ada gerakan rotasinya. Oke, ini ada gerakan rotasi. Ada ayunan dan rotasi. Kalau ini ayun ke kanan dan ke kiri saja. Nah,
Kalau mau lebih bagus melakukan gerakan ini, kalian bisa menggunakan alat bantu. Ada tali, ada pita, gitu ya. Kalian bisa menggunakan alat bantu. Yang intinya untuk melakukan gerakan mengayun tangan. Manfaatnya apa Pak Agus latihan seperti ini? Yang pasti untuk melenturkan tubuh dan juga melatih kekuatan otot tangan. Oke. Nah, sekarang yang di subtema 3. Jadi kalau kita ulang, subtema 1 itu gerakan guling. Kemudian kalau subtema 2 itu gerakan ayunan. Ada gerakan ayunan diawali dengan statis dulu. Ada mengayun kaki, mengayun badan, dan juga mengayun tangan. Nah, sekarang di subtema 4 itu ada squat jump. Nah, ini squat jump. Ini kalau dulu disebut sebagai hukuman. Jadi kadang-kadang kalau dulu anak-anak tidak tertib biasanya dihukum squat jump. Tentara juga kayaknya gitu, masih melakukan hal yang sama, squat jump. Nah, di squat jump gerak dominannya apa saja? Ada tolakan. Ya, ada tolakan. Dan juga ada melayang dan ketinggian karena setelah ditolak pasti naik. Jadi kalau sudah naik tidak menginjak tanah itu disebut melayang. Kemudian setelah itu pasti turun. Nah, maka disebut pendaratan. 3 ini pasti selalu berurutan. Nah, gerakannya apa? Nah, ini di sini dijelaskan. 3 rangkaian gerakan. Ada tolakan, ada melayang, dan ada mendarat. Betul, gerak dominannya muncul 3. Oke, ini untuk melatih apa Pak Agus? Kekuatan otot kaki. Kalau lakukan sampai 10, wah kuat sekali berarti. Nah, squat jump tolakannya menggunakan 2 kaki. Jadi kedua kaki. Contohnya seperti ini. Ini posisi statis dulu, berdiri dulu. Ya kan? Posisi statis. Diam dulu. Kemudian siap-siap melakukan tolakan. Nah, ini nyancang-nyancang tolakan. Terus tolak, bang. Nah, naik nih berarti. Nah, ketika naik disebut melayang. Set, melayang. Sampai atas terus. Wih, terus sampai langit. Nggak mungkin ya namanya. Pasti sekitar 50 cm atau sekitar 1 meter kalau yang bagus kakinya. Artinya yang kuat kakinya bagus pasti tinggi. Melayang, setelah itu mendarat. Nah, mendaratnya begini. Ceng. Nah, mendaratnya ini gambarnya kurang tepat anak-anak. Mendaratnya ini harusnya posisinya sama seperti ini. Kakinya ditekuk atau disebut mengeper. Jadi ketika mendarat jangan lurus. Nanti sakit kakinya. Bagus ulang ya. Jadi berdiri, statik, terus tolakan, ditolak, bang, naik, pelayang, kemudian mendarat. Tet, posisi mendaratnya begini. Nyut, jadi kakinya ini mengeper. Setelah itu boleh berdiri seperti ini. Oke? Ada 3 ya, gerakan squat jump. Nah, seperti apa sih kalau gerakan dalam video? Kita amati video ini anak-anak. Ini posisi statik. Masih berdiri. Posisi tangannya diletakkan bisa di telinga, bisa di bawah di tengkuk sini, boleh. Ya. Yang penting jangan di pinggang ya. Nanti tidak bisa melakukan gerakan dengan sempurna. Nah, ini siap-siap tolakan nih, lutut ditekuk. Nah kan, siap melakukan tolakan. Dan dia melakukan tolakan. Bang, naik, ini melayang. Oke. Melayang, nggak usah tinggi-tinggi sampai langit, jangan. Kasihan nanti. Manggilnya sulit. Mendaratnya ini keliru ya. Nah, mendaratnya ini harus mengeper, kakinya ditekuk lagi. Tut. Nah, gitu. Jangan langsung lurus, sakit nanti ya. Itu kita ulang. Nah, ini seperti itu. Oke, anak-anak? Nah, kalau lebih enak melakukan gerakan itu dengan permainan. Pasti begitu.
Jadi kadang kita melatih secara dasar, habis itu kita melakukan permainan. Jadi anak-anak bisa merasakan senang, olahraganya itu menyenangkan karena dalam bentuk permainan. Nah, ini ada ini permainan seperti ini. Upin Ipin juga sering memainkan hal seperti ini ya. Nah, ini permainan lompat tali. Lompat tali melompatnya beda dengan skot jam karena melompatnya menggunakan satu kaki. Jadi tidak langsung dua kaki full gitu. Bahaya, apalagi dengan ancang-ancang lari ya. Nah, ini permainan zaman dulu kala dan masih dimainkan sampai sekarang oleh beberapa anak di perkampungan. Di perkotaan jarang sekali anak-anak bermain seperti ini. Di perkotaan tuh anak-anak sukanya di dalam kamar. Tidak ya, Pak Agus salah ya. Baiknya kalian juga bisa bermain di luar, cuma karena pandemi jadi ya terpaksa kita harus begitu. Nah, tapi kalian bisa kalau di dalam rumah ada halaman yang cukup luas, bisa mencoba permainan ini. Nanti ada dua orang memegang, atau kalau tidak ada dua orang yang memegang, bisa diikatkan saja di benda yang kuat. Terus kamu melakukan melompat melewati rintangannya ini. Yang paling mudah rintangannya menggunakan karet, dironcei jadi satu. Dibuat jadi satu. Itu menyenangkan sekali. Nanti bisa mau buat tantangan lebih tinggi. Nah, nanti lompatannya lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Wah, hebat sekali. Gitu ya. Ini menggunakan tolakan dengan satu kaki. Ada mendarat? Ada. Ada melayang? Ada. Pasti ada melayang dan ada mendarat. Oke? Nah, ini videonya kalau kita pengen lihat bermainnya seperti apa. Ini juga masih menggunakan animasi. Video animasi. Tapi kalau kalian ingin melihat video sebenarnya, di YouTube banyak sekali. Jadi ada dua anak yang memegang ujung tali atau karet yang dironcei. Kemudian nanti ada yang melakukan lompatan. Ya. Lompatannya satu kaki. Satu kakinya di bawah, satu kakinya mengayun ke atas sehingga nanti terjadi tolakan, kemudian berpindah ke sebelah. Kalau zamannya Pak Agus ini sering dimainkan dan seru sekali. Ya, ini dia mulai dari ancang-ancang berlari, larinya pelan aja, gak usah keras kencang-kencang. Kemudian satunya bertumpu. Misalnya kaki kiri ya, di sini bertumpu sebagai tolakannya. Ini pasti lututnya ditekuk supaya bisa melompat. Teng, nanti naik ke atas. Berarti kaki kanannya ke atas. Setelah itu dia bisa berpindah ke sebelah sana. Mudah sekali anak-anak melakukannya, apalagi kalau pendek. Nah, ini melayang, kemudian dia akan mendarat. Mendarat ke sebelah sana. Ini kan bikinnya cuma selutut nih. Nanti naik lagi sepinggang, terus sedada, terus sedagu, sedahi. Lebih tinggi. Keren. Ya, di subtema 3 kita belajar tentang permainan lompat tali ya. Dan juga skot jam. Sekarang di subtema 4. Ada apa? Sama ternyata, ada tolakan, ada layangan, dan pendaratan. Karena kita menirukan gerakan ayam. Nah, siapa yang di rumah pelihara ayam? Nah, kalau pelihara ayam, pasti rame. Suaranya petok, 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 petok. Nah, ini kalau ayam sukanya seperti ini. Apalagi ayam kampung. Ayam kampung itu sulit diatur, dibuat kandang juga lari kemana-mana. Kok Pak Agus tahu? Pak Agus punya. Ya, dari mulai pertama, ini kalau kita mau buat dalam jadi tugas di buku kalian itu, ayam ketika berlari yang mana? Nah, ini berlari. Ketika berjalan yang ini ayam sedang berjalan. Bertolak, nah ini bertolak nih, siap-siap nih. Nih melayang, nih, di atas dia. Mendarat nih, mendarat. Oke, ini ayam berlari, berjalan. Ini apa nih?
bertolak, ini melayang, ini mendarat. Nah, ini gerakan-gerakan olahraga, tapi juga bisa kita lakukan dengan melihat hewan-hewan di sekitar kita bergeraknya seperti apa, dan kita bisa praktekkan menjadi satu aktivitas olahraga yang menyehatkan, karena ini juga melatih gerakan-gerakan dominan yang ada pada senam lantai. Sederhana ya. Jadi kalian kalau mau bikin sebuah gerakan itu mudah saja anak-anak. Kalian tinggal amati gerakan hewan tertentu, terus kalian bisa praktekkan, dan kalian pahami gerak dominannya apa saja, jadi deh. Mudah kan? Nah, ini gerakan loncat. Ya, karena dua kaki ya. Ini tolakan. Nah, ini yang benar. Tolakan, melayang, mendarat, ting. Nah, ini yang benar. Jadi mendaratnya harus ditekuk juga. Jangan berdiri. Sakit kakinya ya. Nah, kalau yang tolakan seperti ini, karena dia melompatnya dua kaki, juga kadang disebut meloncat ya. Nah, ini meloncat. Meloncat. Ini melewati rintangannya agak mantap nih, karena pakai kursi. Ini kalau nggak bisa loncat, kakinya kena di sini lumayan sakit ya. Tapi biasanya kursinya pun dibuat yang tidak tinggi ya. Tergantung kemampuan anak-anak. Nah, ini dia melakukan tolakan, melayang, kemudian mendarat. Ini mendarat yang benar. Mendarat yang benar begini anak-anak. Seperti tolakan. Jadi mengeper, kakinya ditekuk. Jangan lurus. Nah, itu tadi yang kita pelajari anak-anak tentang gerak dominan yang ada pada senam lantai. Nah, ini kalau videonya nih, ayamnya banyak sekali, bagus ayamnya banyak, dan ramai kalau pagi-pagi, petok, 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 petok. Kadang kalau bagus bikin materi, suara ayam juga muncul. Ya, mohon maaf, ayamnya nggak bisa diatur, nak. Harusnya bagus bikin materinya jangan di rumah dong. Nah, itu dia. Ini ayam jago, ini ayam betina. Jadi bukan ayam, ganti orang. Ini mulai dia menekuk, gerakan tolakan, ya kan? Hampir sama dengan squat jump, ya sama, karena emang gerakannya sama. Oke, cuma berbeda, squat jump dia tidak berpindah tempat. Nah, kalau ayam ini dia lompatnya pasti berpindah tempat. Bung, ke depan, ya kan? Melayangnya ke depan, terus mendarat. Deng, berarti dia berpindah tempat ke sini. Nah, kalau squat jump cuma ke atas saja. Itu berbedanya. Oke? Nah, ini ayam nih. Asik kalau kalian punya hewan yang bisa kalian rawat. Melakukan kegiatan merawat hewan itu juga masuk dalam aktivitas fisik ringan ya. Jadi jangan sampai anak-anak mager, malas gerak, jangan ya. Nah, ini mulai menggunakan rintangan kayu tadi, kursi kayu. Ini dari sini ancang-ancang, kemudian tolakan ke depan, berbeda dengan squat jump. Tolakan, melewati rintangan, kemudian mendarat. Nah, gerakan-gerakan ini bisa kalian lakukan berulang kali sehingga nanti otot kaki kalian akan benar-benar terlatih. Berapa kali Pak Agus kalau mau melakukan? Paling banyak 10 kali. 10 kali. Kok 10 kali kan selalu sedikit Pak Agus? Iya, 10 kali pertama itu kadang kita sebut satu set. Setelah itu istirahat. Habis itu diulang lagi 10 kali berikutnya. 10 kali, berarti sudah 2 set kan? Terus istirahat. Terus masih kuat? Boleh nggak? Boleh. Lakukan lagi yang ketiga kali. 3 set. Berarti sudah berapa itu total? 30. Cukup? Cukup. 30 sih sudah cukup. Kalau mau melakukan gerakan olahraga seperti itu. Nah, diulang-ulang maksimal 10 kali, hentikan. Diulang lagi 10 kali, hentikan. Diulang lagi 10 kali, cukup. Jangan langsung 30 sampai selesai ya.
Ya, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Bagus rangkumkan dari subtema 1 hingga subtema 4. Semua gerakan-gerakan yang ada di tema 6. Dari mulai guling, mengayun, kemudian ada tolakan melayang, kemudian ada juga menirukan gerakan ayam. Oke, tetap semangat belajar anak-anak. Kita akan rencana PH di minggu depan. Masih PJJ, enggak apa-apa. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Salam olahraga. Jaya.